Lanjutan sidang KPK jero kasus lahan TPU di Kabupaten Oku yang tergeret terdakwa Johan Anwar yang berstatus wakil bupati yang menang jero pilkada kemarin. Jalani persidangan dengan agenda masih seputar pemeriksaan saksi. Juru sidang JPU KPK hadir kedua kok saksi, ialah Yudhistira Perkasa dari Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Sumsel. Sama si kok lagi Amin Mansur dari Ahli Badan Pertahanan Nasional. Di persidangan terungkap, aman tanah yang dijadikan lahan TPU terkesan dipaksoke, karena lokasi tanah miring 60 derajat di tebing, sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan lahan TPU. Sudah itu pengadaan lahan TPU tidak ada studi kelayakan. Untuk pengadaan tanah yang berskala besar di pojok 5 hektar haruslah di bawah kendali BPN Sumsel. Namun dari kasus ini Bupati nunjuk Sekda untuk pengadaan tanah ini. Hal ini sudah salah sesuai aturan. Lalu terkait sosialisasi tidak ada ke pemilik tanah, cuman ke Haidirman yang ngaku punya tanah, namun atas sorohan dari terdakwa Johan Anwar. Bahwa perencanaan untuk pengadaan tanah seharusnya itu dibuat studi kelayakan. Itu satu poin. Nah, ketika ada fakta bahwa ada perencanaan pengadaan tanah yang tidak dibuat studi kelayakan, maka itu tidak sesuai dengan regulasinya. Itu kalau pengadaan tanah di skopnya kabupaten itu di bawah kendali atau tanggung jawab Kakanwil BPN. Kalau tanahnya itu skala besar. Yang dimaksud dengan skala besar adalah pengadaan tanah di atas 5 hektar. Pengadaan tanah di Oku itu pengadaan tanah dengan skala di atas 5 hektar. Sehingga proses pengadaan tanah harus dibawa kendali oleh Kanwil BPN. Kalaupun Kanwil BPN tidak bisa, maka dia bisa memberikan tugas ke kantor BPN Kabupaten Oku. Faktanya adalah seorang bupati saat itu menunjuk Sekda sebagai ketua panitia, yang mana ini tidak bersesuaian atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang aneh lagi, kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli, itu sebenarnya perlu sosialisasi. Dalam perkara ini tidak pernah ada sosialisasi, dan pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Wara, Ismail, Wafa, dan lain-lain tidak pernah disosialisasikan. Yang tersosialisasi faktanya hanyalah Haidirman yang mengaku sebagai pemilik tanah, di mana Haidirman sudah mengatakan bahwa pemilik tanah sesungguhnya adalah saudara Johan Anwar. Itu. Terkait hal ini dari kuasa hukum terdakwa Johan Anwar ungkap untuk persidangan kali ini peran dari terdakwa tidak ada sama sekali. Sehingga untuk JPU KPK dewek harusnya lebih selektif lagi nentu ke tersangka. Sudah itu JPU KPK terlalu percaya diri untuk P21 kasus ini. Ahli dari Badan Pertanahan dari Dinas PU Provinsi. Nah, terkait ahli tersebut, pendapat saya ya saudara lihat sendiri, nggak ada hubungan hukum dengan terdakwa. Ketika ditanya, dia nggak ada yang tahu semua. Gitu. Jadi keterkaitannya tidak ada, karena kan ahli ini salah satu alat bukti dalam menentukan orang bersalah. Gitu loh. Di pasal 184 kan nomor 2-nya adalah ahli kan, alat buktinya gitu loh. Nah di sini udah nggak ada keterkaitannya gitu. Kalaupun dia katakan pendapat secara general bahwa proses pengadaan lahan kuburan ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut saya yang dilakukan oleh siapa, panitianya siapa, ini nggak ada gitu. Jadi kayaknya harusnya sangat menyayangkan kenapa jaksa KPK ini terlalu terlalu dibilang menyederhanakan atau terlalu percaya diri ya bahwa ini P21. Menurut saya nasib orang digampangin banget. Habis proses pemeriksaan saksi, persidangan balik lagi ditunda untuk meriksa saksi ahli yang lain lagi di sidang berikutnya. Sri Febriandi, PAL TV.